Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat dan afiat. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana 5 karakteristik produk yang akan laris di pasaran. Sesuai dengan apa yang saya janjikan di video yang telah lalu. Nah, kita sekarang coba sampaikan bagaimana karakter produk yang di pasaran akan laku dan laris. Sebelumnya, kali ini saya di outdoor di sebuah taman olahraga di Dadaha, Tasikmalaya. Kita mulai saja kawan-kawan semuanya. Tentunya bagi para pegiat UMKM, fokus mereka adalah bagaimana cara produk bisa terjual. Karena fokus UMKM itu menciptakan sales sebanyak-banyaknya setiap hari. Bagaimana menghasilkan cash yang free atau free cash, dan bagaimana dengan cash tersebut bisa membangun aset, sistem, dan seterusnya, sehingga nanti UMKM bisa naik kelas menjadi perusahaan yang besar gitu. Amin insya Allah. Baik rekan-rekan semuanya, kita mulai. Selama ada demand, selama ada permintaan pasar, maka tentunya sebuah produk pasti akan laku dan laris. Ketika sudah tidak punya demand, tidak ada demand, maka produk akan loyo, bahkan cenderung akan hilang ruhnya gitu ya, hilang nyawanya untuk bisa laku di pasaran. Artinya akan mati produk tersebut. Nah, berbicara tentang demand, kita sama-sama mengenal ada hukum supply and demand ya. Ketika ada demand banyak, supply sedikit, maka cenderung harga akan tinggi gitu. Atau sebaliknya, ketika demand-nya kurang, supply-nya terlalu banyak, maka harga akan rendah. Maka yang bagus adalah ketika demand itu dan supply sama rata, maka harga akan stabil. Cuman bagi para pegiat bisnis tentunya yang diuntungkan adalah ketika demand banyak, supply kurang. Nah, maka pedagang, pebisnis biasanya akan mempunyai kendali dalam menetapkan harga. Harga bisa ditingkatkan, bisa melambung karena memang pasar sangat membutuhkan. Musim pandemi dulu awal-awal, masker itu harganya naik luar biasa besar. Kenapa? Karena supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Hampir semua warga Indonesia misalnya butuh masker, maka masker bisa di-up harganya. Sekarang ketika masker sudah mulai banyak yang produksi UMKM, home industry, maka masker kemudian stabil kembali, bahkan cenderung menjadi lebih rendah harganya. Oke kawan-kawan, kita mulai dengan karakter pertama. Sebuah produk akan laris di pasaran itu ketika si produk tersebut merupakan kebutuhan manusia. Manusia akan membeli apa yang dibutuhkan. Kebutuhan tentunya di sini nanti kita akan bagi kebutuhan pokok, sekunder, dan juga tersier. Nah, ketika sebuah produk menawarkan kebutuhan yang pokok bagi manusia, maka cenderung di pasaran si produk ini akan laku keras. Misalnya bab makanan yang pokok-pokok, beras ya, lauk pauk, itu biasanya cenderung akan laris. Tiap hari orang beli beras, tiap hari orang makan beras. Silakan cross check rekan-rekan di warung ataukah di kios-kios yang menjual beras, setiap hari pasti ada closing sales. Bahkan permintaan beras itu lebih banyak ketimbang suplai beras gitu. Sandang juga sama, pakaian. Mana mungkin manusia kemudian tidak pakai pakaian ya. Semua manusia ingin memakai pakaian untuk apa? Bukan hanya melindungi dari suhu, dari panas, dari dingin, tapi sebagai sebuah tanggung jawab
untuk menghargai harga dirinya. Karena kalau orang terbuka auratnya, itu sama dengan sedang menghinakan dirinya. Orang kemudian beli pakaian yang pokok gitu ya. Kemudian papan, rumah, ini pun kebutuhan pokok bagi rumah tangga ya. Berusaha untuk membuat ataupun mempunyai rumah yang cukup ditinggali oleh sekian orang. Termasuk kontrakan pun adalah kebutuhan pokok kan, karena bagian dari papan ini. Hari ini banyak rekan-rekan kita yang kemudian ke properti membuat kontrakan-kontrakan, terutama bagi pasangan muda yang baru merintis rumah tangga dan merintis usaha. Sebelum mereka punya impian punya rumah sendiri, tentunya mereka diantaranya adalah pilih kontrakan gitu. Itu pokok. Nah, kontrakan di masyarakat laku keras. Kemudian yang sifatnya kesehatan preventif, suplemen, kemudian menjaga kesehatan, produk-produk kesehatan yang sifatnya preventif, itu kebutuhan pokok karena orang ternyata tidak mau kemudian dirinya sakit. Ya, buat apa banyak uang tapi sakit-sakitan? Buat apa bisnisnya besar tapi ternyata sakit-sakitan? Maka orang kemudian punya kans, punya perhatian membeli produk kesehatan yang bersifat menjaga dirinya untuk tetap sehat, bugar, prima. Kemudian hari ini misalnya sudah zaman digital 4.0, maka para penjual kuota internet laku keras. Saya saja misalnya hari ini untuk membuat video, untuk mengupload video ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook dan sebagainya, itu tentunya perlu yang namanya kuota internet. Dan ini kalau digunakan setiap hari, maka kecepatan habisnya akan cepat. Oleh karena itu, silakan cek ke para penyedia produk kuota internet, mereka banyak closing, banyak penjualan setiap hari bahkan. Ini yang pertama, produk yang akan laris itu adalah produk yang ada di kategori kebutuhan pokok. Yang kedua, kawan-kawan, produk yang akan laris atau laku itu adalah produk sebagai problem solver. Tiap orang punya masalah dan masalahnya ingin dipecahkan. Ketika datang produk, ditawarkan kepadanya produk yang bisa memecahkan masalah, cenderung maka produk tersebut produk yang nanti akan laris di pasaran. Misal di sebuah tempat wisata, tempat olahraga seperti ini, orang kemudian gak bawa makanan, gak bawa minuman karena ingin instan. Ketika habis olahraga dan kehausan, maka produk air minum dalam kemasan adalah solusi buat mereka. Dari rumah berangkat ke tempat wisata, ke tempat olahraga, belum sarapan, maka bubur itu akan menjadi solusi buat mereka ketika mereka merasa lapar. Lagi olahraga kan, bawa HP kan, lobet HP-nya, maka kemudian bawa power bank. Power bank itu adalah problem solver buat permasalahan baterai HP. Kemudian juga misal hari ini banyak layanan antar, baik yang mandiri oleh si pedagangnya atau yang pihak ketiga jasa. Misalnya kita katakan saja Gojek misalnya. Hujan besar, perut keroncongan, di rumah nggak ada makanan, apa yang terpikir? GoFood kan, pesan makanan dengan layanan antar. Nah, layanan antar ini adalah problem solver. Biasanya akan banyak orderan, biasanya akan banyak pesanan. Jadi yang kedua adalah pastikan ataupun pilihlah produk yang menjadi pemecah masalah bagi masyarakat. Biasanya itu akan laku keras di pasaran. Yang ketiga, kawan-kawan semuanya, adalah produk yang juga melayani lifestyle, gaya hidup. Karena tidak bisa dipungkiri semua orang, setiap orang, termasuk saya pribadi,
itu pasti akan punya keinginan untuk mempunyai gaya hidup. Nah, disinilah naik dari tadi kebutuhan pokok ke kebutuhan yang sekunder dan tersier. Dalam bahasa Arabnya itu ada kebutuhan doruriyah yang sangat pokok yang kalau tidak akan bahaya. Kedua ada kebutuhan sekunder hajiat yang tidak apa-apa meskipun ada sedikit hambatan. Yang ketiga ada tahsiniyat atau tersier yang tidak mengapa, tidak ada perubahan sama sekali pada hidup kita, tersier. Tetapi pada prinsipnya setiap orang punya fitrah ingin kebutuhan sekundernya dan tersiernya terpenuhi. Misal kopi racik. Hari ini masyarakat kemudian teredukasi untuk tidak menyantap, tidak mengkonsumsi kopi sasetan karena berbagai masalah yang ditimbulkan kelak. Maka orang kemudian teredukasi mengkonsumsi kopi racik yang asli gitu ya, yang bukan KW, bukan bajakan gitu, yang asli kopi dari petani kemudian diolah dan akhirnya jadi kopi. Kopi racik hari ini bukan hanya kebutuhan yang menjadi pokok, tapi kebutuhan sekunder, gitu. Kemudian juga passion kan, seperti hanya saya bikin sebuah produk jas misalnya. Jas ini bisa suatu saat bisa menjadi kebutuhan pokok, ya. Misalnya bagi pengantin ya, pingin agak sedikit gaya gitu, itu bisa jadi kebutuhan pokok bagi pengantin bikin atau beli jas setelan buat nikah gitu. Namun jas ini secara karakter itu berada pada kebutuhan yang sekunder, buat seminar, buat ceramah, buat model, pokoknya buat hal-hal yang bersifat gaya hidup. Nah, itu biasanya produk bisa laku di pasaran. Kendaraan, ya. Hari ini orang berpikir bukan hanya untuk semangat fungsi saja. Bukan hanya bisa dari Tasik ke Bandung, Tasik ke Surabaya, Tasik ke Banten. Nggak itu aja yang dipikirkan. Tapi bagaimana saat masuk mobil kemudian terasa ada kenyamanan, kemewahan, ya, dan seterusnya. Cuman teman-teman harus tahu bahwa enaknya pakai mobil itu adalah bukan hanya duduk di kursi, ya, tapi bagaimana saat dia masuk dan keluar mobil. Disitulah momentum terasa kenikmatan punya mobil. Silahkan Anda rasakannya seperti itu. Ini fitrah, dan ketika orang melayani fitrah gaya hidup, biasanya produknya akan laris terjual. Yang keempat tentunya adalah harga. Harga, teman-teman semuanya. Harga bisa berpengaruh pada produk itu laku atau tidak. Ya, bab harga nanti kita akan coba bahas fikihnya tersendiri ya, fikih harga. Cuman harga itu yang rasional, kemudian orang bisa menjangkaunya. Biasanya produknya akan laris di pasaran. Ya, karena itu bikin produk itu jangan terlalu jangan terlalu meningkatkan harga, tapi coba Anda rasionalkan, produk saya ini cocok nggak, layak nggak, harganya sekian. Jangan mentang-mentang dalam aturan agama tidak ada ketentuan, bebas, silakan aja Anda 3 kali lipat ke boleh, nggak apa-apa, tapi rasional saja harga untuk produk Anda cocok atau tidak. Cuman biasanya harga yang murah, yang rendah itu banyak diburu oleh masyarakat. Betul kan? Saya pun sama. Saya akan cari produk yang lebih rendah harganya, karena untuk apa? Untuk membuat atau untuk menyiasati finansial agar hemat. Karena hemat adalah pangkal untuk bertahan di finansial agar sehat. Yang terakhir adalah tentunya kualitas produk. Ini yang harus teman-teman jaga. Karena di lapangan, di pasaran itu karakter orang banyak. Ada orang yang tadi madhabnya madhab harga,
yang penting murah aja, sesuai dengan isi dompet gitu kan. Tetapi ada juga di pasar orang yang punya karakter, saya nggak lihat harga, tapi saya lihat produk. Yang penting produknya bagus, berkualitas, saya akan beli berapapun harganya. So, teman-teman semuanya, hari ini ketika banyak persaingan harga, saling menjatuhkan harga, kita harus bertahan. Jangan ikut-ikutan, kita harusnya fokus pada bagaimana produk ini terjamin kualitasnya, bahkan bisa meningkat kualitasnya dengan harga yang tetap. Karena di pasaran banyak karakter orang yang beli produk itu bukan karena harganya, tapi karena kualitas produknya. Demikian rekan-rekan semuanya, 5 karakter produk yang bisa laku laris di pasaran. Mudah-mudahan bisa kita coba untuk renungkan, pikirkan, dan kita akan aplikasikan sehingga usaha kita bisa menciptakan sales yang survive, yang persisten, yang konsisten, dan terus meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!